Halo Maribuster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pada video kali ini kita akan bahas mengenai berbagai macam aktor-aktor dari DCU yang akan dilanjutkan ke DCU Chapter 1 Gods and Monsters yang akan siap digarap oleh James Gunn yang siap dirilis pada tahun 2025 mendatang ya. Jadi ibarat kata ini adalah transisi dari DCU ke DCU-nya James Gunn dari berbagai macam aktor-aktor yang dikonfirm oleh James Gunn langsung di Twitter kemarin Pak ya. Dan juga gue membahas mengenai berbagai macam teori-teori mengenai aktor-aktor ini ya. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So mari booster, let's break down this video. Ya, ada berbagai macam aktor-aktor yang udah dikonfirmasi oleh James Gunn kemarin ya. Mengingat katanya akan ada 4 aktor yang udah dilanjutkan ke kontrak DCU Chapter 1 Gods and Monsters ya. Ini sedikit pemberitahuannya bahwa ternyata DCU 6 itu udah selesai di film Aquaman and Lost Kingdom nanti. Dan itu akan dilanjutkan ke dalam DCU Chapter 1 Gods and Monsters yang akan dimulai dari Project Creature Commandos yang merupakan project animasi ya yang digarap langsung dari komik aslinya. Lalu lanjutkan ke Superman Legacy, Batman the Brave and Bold, Swamp Thing, Booster Gold, Wonder Woman dan juga berbagai macam project DCU yang lainnya Pak ya. Nah, di sini kita membahas mengenai berbagai macam aktor-aktor yang akan dilanjutkan oleh James Gunn untuk perannya di DCU Chapter 1 Gods and Monsters. Yang pertama pastinya adalah John Cena sebagai Peacemaker ya. Ini merupakan sebuah karakter Peacemaker yang bisa dibilang udah digarap oleh James Gunn sejak tahun 2021 kemarin di film The Suicide Squad ya, yang ternyata menuai banyak banget dukungan dari para fans dan juga para kritikus, sehingga film itu memenangkan banyak banget penghargaan kalau nggak salah ya. Dan akhirnya dari The Suicide Squad dilanjutkan ke dalam series Peacemaker yang dimana series itu akan menceritakan mengenai Christopher Smith sebagai Peacemaker yang dimana dia itu udah melanjutkan hidupnya sebagai sang vigilante tunggal yang dibantu oleh sang rekannya yaitu vigilante atau Adrian Chase ya. Yang bisa dibilang seriesnya cukup unik, bahkan ini udah menjadi petunjuk untuk DC Chapter 1 Gods and Monsters. Dari mana? Kita lihat dari endingnya yang dimana ketika Peacemaker itu ketika mereka udah menghadapi Butterflies ya, ternyata Justice League ini datang menolong mereka, yang dimana Justice League ini mereka itu udah dikirim oleh Amanda Waller sebagai bala bantuan, tapi ternyata telat Pak, dan mereka akhirnya datang di akhir-akhir scene yang dimana Peacemaker saat itu udah maki-maki mereka ya. Fuck you asshole, itu literally bangsat banget sih. Dan ternyata kalau kalian jeli, yang di spotlight itu cuma 2 aktor aja, yaitu Aquaman dan juga The Flash yang diperankan oleh Jason Momoa dan juga Ezra Miller. Nah, sebenarnya ini udah ada petunjuk bahwa yang lanjutkan selanjutnya itu ada Jason Momoa sebagai Aquaman dan juga Ezra Miller sebagai The Flash. Karena apa? Karena mereka berdua sebenarnya itu akan menjadi transisi penutup dari DCU ke DCU-nya James Gunn. Jadi ini udah dipersiapkan oleh James Gunn sejak tahun-tahun lalu Pak. Jadi sebelum ada pengumuman DCU Chapter 1 Gods and Monsters, James Gunn sudah memiliki rencana ini untuk beribut semuanya ke universe yang akan segera ia garap. Makanya nggak ada si Superman, nggak ada Wonder Woman yang diperankan oleh Henry Cavill dan juga Gal Gadot kan ya, karena mereka semua udah literally diselesaikan kontraknya oleh Warner Bros. Ya, maka dari itu kalau kalian tanya apakah Henry Cavill dan Gal Gadot akan kembali, well, kalau Henry Cavill itu udah fix dia tidak akan kembali sebagai Superman. Tapi kalau Gal Gadot ini masih gantung Pak, apakah dia akan lanjut ke WW yang akan direncanakan oleh James Gunn atau tidak, ini masih jadi perdebatan dari para fans ya, seperti itu. Maka dari itu yang kita highlight sini adalah si Aquaman, The Flash dan juga si Peacemaker, seperti itu ya. Untuk DCU Chapter 1 Gods and Monsters nanti, untuk Peacemaker season kedua ini katanya masih akan dilanjutkan setelah kemarin proses WGA strike dan juga SAG strike udah mulai selesai ya. Dan sekarang James Gunn sedang memproduksi untuk Peacemaker season kedua katanya ya. Jadi gua masih belum dapat informasi apa-apa mengenai Peacemaker season kedua, tapi katanya Peacemaker season kedua ini akan menjadi
menjadi jembatan untuk ke series Waller, yang dimana untuk series Waller ini kebetulan dia itu akan menceritakan mengenai masa-masa Amanda Waller setelah dia akan dikirim ke penjara karena ulah anaknya si Adebayo, yang dimana Adebayo ini udah membeberkan semua rahasia Argus kepada pemerintah Amerika Serikat, sehingga si Amanda Waller sebagai kepala dari Argus akhirnya ditahan oleh kepolisian. Kemungkinan series Waller ini akan merujuk ke sana ya, seperti itu. Tapi gua nggak tahu ya apa yang akan diceritakan, maybe seperti itu kalau gua sambungkan dengan series Peacemaker kemarin Pak, seperti itu ya. Dan untuk Amanda Waller masih akan tetap diperankan oleh Viola Davis, yang dimana beliau ini udah debut dari sejak film Suicide Squad tahun 2016 karena David Ayer ya. Maka dari itu dia, kalau gue bisa katakan, dia itu adalah aktris yang udah bertahan dari DCU ke DCU James Gunn yang paling lama Pak. Dia paling lama. Maka dari itu gue, kalau untuk soal aktingnya Viola Davis cukup oke, bahkan udah mirip banget dengan versi komik aslinya, bahkan dari komik New 52 sekaligus ya. Maka dari itu Viola Davis sebagai Amanda Waller ini udah menjadi titik karismanya, karakternya dia lah ya di DCU, seperti itu. Nah selanjutnya yang dipertahankan itu adalah Blue Beetle. Itu adalah Jaime Reyes yang udah tampil di film solo yang kemarin ya. Meskipun filmnya juga nggak terlalu tinggi, tapi meskipun begitu gua masih tetap bersyukur bahwa Blue Beetle akan direncanakan kembali oleh James Gunn, dan udah dikabarkan bahwa Blue Beetle tetap akan dilanjutkan proyeknya sampai ke trilogi film. Oh, jadi ini udah ada rencana dari sutradaranya, yaitu Angel Manuel Soto, yang merupakan sutradara Blue Beetle pertama, yang mengatakan bahwa dia berharap banget bahwa Blue Beetle ini akan dilanjutkan paling nggak sampai 3 film lah ya. Dan akhirnya ini udah di ACC oleh James Gunn bahwa si Jaime Reyes ini yang diperankan oleh Solo Mariduena akan kembali sebagai Blue Beetle Jaime Reyes di 3 film Blue Beetle selanjutnya. Itu baru 3 film solo ya, belum lagi ada film crossover yang melibatkan Blue Beetle ya. Jadi ini udah masa depan yang cerah banget buat Blue Beetle, dan ini udah menjadi petunjuk bahwa buat fans-fans yang belum menonton film Blue Beetle, nah ini adalah film yang akan menunjukkan potensi DC Universe ke depannya yang akan segera digarap oleh James Gunn. Jadi mungkin buat kalian yang belum sempat menonton film Blue Beetle ya di bioskop, coba nanti kalian akan tunggu di OTT, karena memang film Blue Beetle udah nggak ada di bioskop ya. Jadi mungkin kalian bisa standby dan tunggu aja film Blue Beetle akan hadir di HBO Go. Gua nggak tahu sekarang apakah mereka udah tayang di HBO Go, gua nggak tahu karena gua belum mendapat kabarnya. Tapi kalau misalkan udah ada, please kalian tonton sekarang di HBO Go untuk film Blue Beetle ini ya. Mumpung ini adalah transisi dari DCU ke DCU-nya James Gunn untuk semua film DCU tahun ini ya. Nah selanjutnya itu adalah Jason Momoa. Seperti yang kalian tahu ya bahwa Jason Momoa ini udah dilanjutkan kontraknya oleh James Gunn dan juga Warner Bros Discovery, yang mengatakan bahwa peran Aquaman masih tetap akan dilanjutkan ya. Nah kalau gue berkaca seperti ini adalah efek dari Flashpoint, mengingat Aquaman di ending film The Flash sudah mengatakan bahwa ketika si The Flash ini udah meraungi semua berbagai macam multiverse, Aquaman-nya itu sama, yaitu orangnya Jason Momoa semua di berbagai macam multiverse. Jadi bisa jadi Aquaman and Lost Kingdom ini adalah lanjutan dari film The Flash, mengingat ini udah kena efek Flashpoint yang udah dilakukan oleh The Flash sendiri ketika dia udah mengubah semua realitas yang udah ia bangun secara permanen ya, seperti itu. Maka dari itu yang gua sampai sekarang masih berpegang teguh kepada teori gua bahwa mengatakan nih Aquaman ini masih sama dengan DCU zaman dulu, tapi karena ada efek Flashpoint, jadi semua sejarah dan juga berbagai macam storyline yang ia tahu, beberapa semuanya sudah berubah ya kan, seperti itu ya. Maka dari itu kemungkinan Aquaman-nya masih tetap akan dilanjutkan. Nah tapi satu hal yang menurut gua itu masih gantung, ini adalah peran lain dari Jason Momoa. Mengingat di beberapa tahun yang lalu Jason Momoa itu sempat hadir di kantor Warner Bros Discovery yang mengatakan bahwa dia udah ada deal-dealan baru dengan WB yang mengatakan bahwa dia akan ada peran lain di DC Chapter 1 Gods and Monsters selain Aquaman. Kemungkinan besar karena ini udah berpaku dengan tema multiverse, gue bisa jadi kemungkinan berteori bahwa dia akan memerankan Lobo yang merupakan seorang bounty hunter yang paling mengerikan di DC Universe, dan juga itu adalah karakter antagonis yang paling kocak dan literally sifatnya itu sama seperti kayak Jason Momoa banget. Jadi sepertinya WB Discovery dan DC Studios ini mereka itu akan mengabulkan semua permintaan para fans yang mengatakan bahwa Jason Momoa akan memerankan karakter Lobo.
Mungkin seperti itu ya. Jadi gua nggak tahu nih apa kontrak yang lebih jelas mengenai Jason Momoa kepada film DCU yang akan dirilis ke depannya selain Aquaman. Tapi yang jelas yang gua harapkan tentu dia akan memerankan sebagai Lobo ya. Well, kapan lagi sih kita akan melihat si Lobo versi live action, mengingat Lobo itu udah pernah tampil di series Krypton season kedua, yang dimana ya menurut gua pembawaannya cukup oke sih ya. Dan kebetulan di live action layar lebar ini kabar yang beredar itu adalah Jason Momoa yang memerankan si Lobo ini. Semoga aja ini akan kejadian ya, karena ini masih berupa rumor dan masih berbagai macam spekulasi dari para fans. Well, kita tunggu saja. Nah, yang terakhir itu adalah Ezra Miller sebagai The Flash. Ya, gua tahu ini buat kalian yang masih mengatakan bahwa oh bang, Ezra Miller itu punya masalah sama kayak Amber Heard. Well, gua bodo amat. Kenapa? Dari pihak Warner Bros. Discovery-nya sendiri, mereka udah wanti-wanti bahwa Ezra Miller ini akan kembali sebagai The Flash. Mengingat karena kemarin kan Ezra Miller kan udah banyak banget masalah dengan psikologinya tuh ya. Dan juga ada banyak banget perdebatan dia dengan para sutradara dan juga para project-project yang udah ia garap. Tapi nyatanya kontraknya masih tetap akan dilanjutkan oleh James Gunn untuk proyek The Flash selanjutnya. Mengingat kemarin film The Flash itu meskipun udah rugi, tapi masih banyak banget dari para fans yang menunggu-nunggu bagaimana kelanjutan setelah Flashpoint terjadi kemarin Pak. Jadi kita udah berspekulasi bahwa akan ada Reverse Flash lah, ada Gorilla Grodd lah, atau Captain Cold lah, yang dimana mereka itu adalah villain ikonik dari franchise The Flash. Seperti itu. Maka tadi itu kalau misalkan Ezra Miller itu akan dilanjutkan, well it's okay. Karena apa? Gua melihat dari segi actingnya dia itu udah oke banget. Dia bisa memerankan dua Barry Allen yang berbeda. Yang satunya masih muda, yang satunya udah dewasa. Dan itu gak gampang loh. Dan itu udah gue lihat di film The Flash tuh oke banget Pak. Maka dari itu gak heran kalau Warner Bros. Discovery ini masih mempertahankan kualitas acting dari Ezra Miller seperti itu ya. Maka dari itu sekarang kan Ezra Miller udah masa-masa rehabilitasi ya, agar supaya itu nggak kumat lagi. Jadi WB Discovery udah mengcover semuanya, dan kemungkinan kita akan melihat banyak banget adegan The Flash di film DCU Chapter 1 Gods and Monsters. Karena kalau udah berhubungan dengan multiverse, pastinya ini akan melibatkan The Flash langsung Pak. Seperti itu ya. Maka dari itu gua bisa mengkonfirmasi bahwa Ezra Miller akan kembali sebagai The Flash ya. Tapi kalau untuk soal si Amber Heard alias si Mira, gua nggak tahu ya. Mengingat di film Aquaman and Lost Kingdom aja semua adegan-adegan yang melibatkan Amber Heard ini aja udah dipotong banyak oleh Warner Bros. Discovery karena ya ada kasus skandalnya dia seperti itu. Maka dari itu kalau Amber Heard gua nggak tahu ya apakah dia akan kembali atau tidak, gua nggak tahu. Tapi ya kita tunggu aja kabar dari pihak Warner Bros. Discovery selanjutnya. Tapi masalahnya kayaknya nggak cuma 4 aktor ini aja, kemungkinan ada beberapa aktor-aktor DCU yang akan kembali ke DCU Chapter 1 Gods and Monsters yang melibatkan Peacemaker dan juga Suicide Squad. Yang pertama yang pasti kembali itu adalah si Margot Robbie yang akan kembali memerankan karakter Harley Quinn ya, dan juga berbagai macam karakter The Suicide Squad yang udah tampil di filmnya kemarin seperti Idris Elba sebagai Bloodsport, lalu kemudian ada si Paul Gadot Man, ada berbagai macam banyak banget aktor-aktor yang akan kembali Pak seperti itu. Maka dari itu karena mereka udah satu paket dengan Peacemaker dan juga Amanda Waller, pastinya dong mereka akan kembali ke proyek yang satu itu seperti itu ya. Apalagi dengan nama Suicide Squad pasti dong ada hubungannya dengan Harley Quinn, yang dimana Margot Robbie aja dia udah nggak ada masalah apa-apa dengan Warner Bros. Discovery. Maka dari itu kalau misalkan dia nggak ada masalah sih ya dia masih tetap akan dipertahankan. Apalagi si Margot Robbie udah pernah bekerja sama dengan James Gunn, pastinya dong James Gunn sebagai CEO DC Studios ini akan mempertimbangkan kembali untuk mempertahankan si Margot Robbie sebagai Harley Quinn Pak, seperti itu ya. Ya maka dari itu ya itu sih spekulasi kita mengenai berbagai macam aktor-aktor yang akan kembali dari DCU ke DCU-nya James Gunn ya. Gua masih berpikiran kalau Joker ini gimana ya? Karena apa? Jared Leto aja itu udah memerankan karakter Joker itu udah bagus banget, apalagi di film Justice League Snyder Cut. Sebenarnya di film Suicide Squad tuh udah oke. Cuman dari pihak WB yang saat itu masih dipertahankan oleh si Kevin Jarrett dan juga Walter Hamada yang literally kampret banget itu ya, mereka masih menganggap Joker tuh kayak dibuat aneh banget gitu loh. Makanya dari setelah Joker itu aja itu udah aneh banget. Maka dari itu dari Zack Snyder itu akhirnya membuat Jokernya sesuai dengan versinya Heath Ledger, tapi dengan konsepnya masih dipertahankan oleh DCU awalnya Pak, seperti itu. Dan Jared Leto makin dipuji dengan pemerannya sebagai Joker. Maka dari itu kalau bisa ya, kalau misalkan James Gunn masih mencari aktor Joker, please
pakai Jared Leto aja. Karena apa? Kita sebagai fans udah terobati dengan peran dia sebagai Joker di Justice League Snyder Cut. Itu pun di endingnya doang, Pak. Sedih ya. Jadi ya kalau misalkan jangan kembali sih, gue oke-oke aja. Cuman dari segi actingnya, gue percayakan semua kepada James Gunn. Ya dimana gue tuh bukan fans James Gunn, tapi gue suka dengan karya-karya dia di berbagai macam film-film dia, Pak ya. Makanya itu udah terbukti di GOTG kemarin aja, itu udah bagus banget. Makanya dari itu gue sangat percaya banget bahwa James Gunn sebagai kreator dari DC Studios ini akan membawa kembali Jared Leto sebagai Joker. Tapi kalau misalkan dia tidak akan kembali, well it's okay ya. Karena kalau untuk masa Joker itu aktor-aktor itu yang berpotensi itu banyak banget. Contoh kalau kalian mungkin masih belum nge ya, yang main di series One Piece live action yang memerankan si Buggy, itu kemungkinan dia akan menjadi Joker di DCU Chapter 1 Gods and Monsters milik James Gunn. Karena apa? Dia udah memerankan karakter Buggy yang sebegitu epicnya, bahkan dari segi tawanya, segi liciknya, segi tengilnya dia itu udah Joker banget. Maka tadi itu kalau sebagai blueprint portfolio ya, gue bisa angkat si aktor yang memerankan si Buggy ini sebagai Joker di DCU Chapter 1 Gods and Monsters. Ingat kalau gue lihat aktornya sih sepertinya seumuran banget sama si Jared Leto ya. Tapi gue nggak tahu ya apakah dia akan dipilih oleh James Gunn atau James Gunn masih mempertahankan si Jared Leto. Well, gue belum tahu apa. Tapi well, kita masih belum tahu bagaimana kelanjutannya. Tapi 4 aktor yang udah dikonfirmasi oleh James Gunn. Yang pertama adalah John Cena, yang kedua adalah Jason Momoa, yang ketiga adalah Ezra Miller, yang keempat adalah Viola Davis, yang kelima adalah Solo Mariduena. Oke. Ya seperti itu emang itu. Wow, ini kayak bakal lebih seru nih, mengingat ini adalah transisi dari DCU ke DCU-nya James Gunn. Oke, masih 2 tahun lagi ya. Jadi gua berharap banget James Gunn bisa membangun semua hype DCU ini menjadi seperti MCU. Jadi ini udah menarik market banget buat orang-orang yang akan mengetahui DC Universe ini jauh lebih awal, pertengahan hingga akhir nanti, Pak. Seperti itu ya. So, itu aja mengenai 5 aktornya udah dilanjutkan oleh James Gunn untuk bermain ke DCU Chapter 1 Gods and Monsters, beserta dengan berbagai macam teori-teori dari berbagai macam aktor-aktor yang udah terlibat dalam DCU-nya Zack Snyder kemarin, Pak ya. Moga-moga aja ini akan menjadi lebih bagus dan DCU Chapter 1 Gods and Monsters bisa menjadi franchise yang bisa menyamai MCU ke depannya. Dan moga-moga aja bisa akan ada crossover ya antara DC dan MCU. Wow, itu bakal pecah sih, Pak. Oke, sekarang giliran kalian deh. Kalau kalian gimana ya udah mengetahui bahwa ada 5 aktor yang akan kembali ke DCU James Gunn ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!